bersyukur buat sore hari ini bisa ngumpul sama-sama, bisa punya waktu untuk duduk diam mendengar perkataan-Mu. Bicaralah buat kami. Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau dekat dengan hati kami. Engkau yang terus menuntun hidup kami dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Kami berdoa Engkau dapat kehormatan, Roh Kudus, untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini, untuk Engkau menyatakan apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Kau mengingatkan kembali kepada kami untuk kami mengerti akan pribadi-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bicara, tuntun kami untuk kami boleh semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap juga untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bilang kiri kanannya, hari ini firmannya keren banget. Coba bilang kiri kanan. Nah, yes, hari ini firmannya keren banget. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap, amin. Oke. Nah, sebelum saya membuka dengan slide, beberapa opening di depan akan sama seperti di ibadah pertama, tetapi nanti ada poin berikutnya yang belum saya sampaikan di ibadah pertama dan saya akan sampaikan khusus di ibadah sore hari ini. Oke, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah menurut Bapak Ibu Saudara Roh Kudus itu hanyalah sebuah nama atau Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi? Oke. Apakah Roh Kudus itu hanya sebuah nama atau Roh Kudus itu sebuah pribadi? Jawabannya pribadi. Keren. Keren, pribadi. Nah, tapi sayangnya hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Roh Kudus itu ada, tapi hanya sebatas percaya bahwa Roh Kudus ada, tapi tidak pernah menghargai Roh Kudus itu sebagai pribadi. Apa buktinya? Buktinya adalah paling sederhana. Saya tanya pertanyaan yang kedua. Kalau Roh Kudus itu sebuah pribadi, hal terkecil apa yang kita bisa lakukan terhadap sebuah pribadi? Contoh, suami istri percaya bahwa istrinya ada, percaya bahwa istrinya masih hidup. Tapi percayakah bahwa bukan cuma ada dan cuma hidup, tapi dia adalah sebuah pribadi? Nah, hal terkecil apa bagi seorang suami melakukan sesuatu kepada seorang istri kalau dia bukan cuma sekedar ada dan hadir, tetapi dia adalah sebuah pribadi? Hal terkecil apa yang kita bisa lakukan kalau dia adalah sebuah pribadi? Apa? Kira-kira apa? Nah, apa? Mengasihi. Yes. Oke. Kedua apa? Kedua apa? Komunikasi. Keren. Ya. Salah satunya yang saya mau singgung adalah komunikasi. Hal terkecil yang kita bisa lakukan kepada sebuah pribadi adalah menyapa, memanggil namanya. Kira-kira bisa nangkep? Nah, pertanyaannya gini. Saudara percaya bahwa Roh Kudus itu ada? Saudara percaya bahwa Roh Kudus itu hadir? Tapi pertanyaannya, pernahkah kita menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi? Kalau pribadi, maka hal terkecil yang kita bisa lakukan terhadap sebuah pribadi adalah at least menyapanya. Betul gak? At least memanggil namanya. Nah, saya hari-hari ini sedang ada di dalam sebuah pengalaman yang belum pernah saya alami dulu, tapi saya sudah mulai mengalaminya. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, saya betapa bahagianya sebagai seorang ayah karena dikit-dikit anak itu, Daddy, Papi, Mami. Wah, saya tuh
gimana ya? Kalau ada anak yang tiba-tiba cari papinya, cari maminya, panggil papinya, maminya tuh gimana gitu loh. Kayak berasa ayah gitu ya, kayak berasa gimana gitu loh. Karena dipanggil ya, apalagi yang baru punya anak. Ada yang baru punya anak, baby gitu ada. Kalau punya anak gitu, hal pertama yang dinanti dari seorang anak apa sih? Ya, bukan cuma gitu kan. Tapi begitu dia bisa panggil mami, itu perkataan itu yang paling asik. Daddy, wah itu keren banget. Itu yang paling dinanti. Bukan cuma gitu. Tapi begitu nama itu disebut, aduh. Dan saya pernah mengalami itu ya. Bahagia banget. Tapi sekaligus satu paket. Bahwa saya sering direpotkan oleh anak saya. Kenapa? Kan dikit-dikit mami atau daddy. Ya? Ya enggak? Kalau dulu zaman saya dulu mami atau papi minta pulsa. Hari ini generasi enggak ada yang minta pulsa. Yang penting kuota. Itu dia. Saya enggak perlu pulsa, saya perlu kuota. Padahal kalau Anda minta pulsa, Anda bisa beli kuota. Ya enggak? Iya, tapi hari ini mana ada. Yang penting kuota, bukan pulsa. Tapi dulu ada kebahagiaan, tapi ada juga kerepotannya. Kenapa? Karena saya harus nganterin anak saya pagi-pagi sekolah. Nanti di pulang sekolah saya harus jemput anak saya. Dan seringkali pada saat menjemput anak saya belum siap untuk dijemput. Bahkan dia berkata, Daddy kenapa sih kalau jemput terlalu tepat waktu? Karena anak saya sekolah dari pagi pulang 3:30 sore. Jadi waktu untuk bermain bersama teman kurang. Nah dia bilang boleh gak lain kali kalau jemput gak usah tepat-tepat waktu lah. Kasih waktu lah sekitar 1 jam. Lah saya udah enggak tepat waktu. Suruh jemput 1 jam, saya lebihin 1 jam seperempat. Tapi tetap juga belum siap untuk pulang. Masih seru main. Pergumulan Bapak Ibu Saudara. Direpotkan. Belum lagi kalau anak saya, Daddy besok teman-teman mau pada ngumpul, mau pada nonton bareng. Jadi nanti tolong anterin ya. Anterin lagi. Direpotkan. Iya. Waktu lagi kecil banget juga direpotin. Pipis lah di celana, pipis di celana belum bisa dia ganti sendiri. Belum bisa cebok sendiri. Aku yang nyebokin lah. Lagi enak-enak makan dinner. Tiba-tiba muncrut. Dan saya harus ganti pampers. Karena kami berdua bersepakat walaupun kami mampu untuk bisa hire babysitter. Enggak, kami mau berdua punya komitmen untuk ini. Saya gak mau jadi ayah yang mentalnya gratisan. Setiap hari saya serahkan sama babysitter, aman saya bisa tidur dengan nyenyak. Enggak mau. Saya mau anak saya merasakan bahwa papinya, maminya itu bayar harga buat dia. Itu keputusan kami. Jadi dipipisin, kena pupuk, segala macam direpotkan. Yes, betul direpotkan. Tapi hari ini ketika anak saya dua-duanya dewasa, sudah sekolah, udah kerja, udah bisa cari uang sendiri. Bahagia gak? Bahagia loh, udah mandiri. Tapi sepaket juga dengan kesedihan. Kenapa? Karena makin jarang manggil mami, makin jarang panggil daddy, makin jarang. Apalagi di sekolahnya di luar. Kadang-kala saya telepon gak aktif. Kadang-kala saya telepon aktif tapi gak diangkat. Dan saya pikir oke deh lagi sibuk kerja. Mungkin nanti kalau udah pulang kerja dia pasti telepon saya. Enggak telepon-telepon, sampai 3 hari juga kagak telepon. Betapa ngenesnya kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, ntar akan ada di momen itu, percayalah. Nah ini Bugem sama Pagem udah duluan mungkin. Dia udah merasakan 2 anaknya. Dia bersama-sama dengan dia. Dan saya tadi pagi tanya waktu lagi makan di seberang sana. Saya tanya, gimana kau yang sana? Betul yang saya rasakan dirasakan gak? Iya sama saya juga. Nah itulah. Anaknya ada gak? Ada. Tapi aneh. Ada, tapi berasa hari ini kayaknya saya tuh udah gak penting. Telepon tuh cuma begini dong. Dad, itu si Keke lagi perlu itu bayar uang sekolah. Tolong ditransfer aku lagi. Cuma gitu doang. Telepon kalau ada perlu Pak. Gak ada gitu telepon ngobrol apa gitu gak ada. Malah papanya
yang sering kali telepon dan kalau udah gak diangkat, besok-besok juga gak diangkat, dikejar lagi sama saya telepon terus nih. Dad, kemarin, aduh sorry Dad, kemarin aduh kelupaan tuh gini. Iya, oke Brian. Ada apa Dad? Enggak, Papa itu bisa dengar suara kamu aja. Papa tuh udah bahagia. Daddy mah suka gitu dari dulu juga emang gitu. Suka kayak romantis-romantis begitu. Ini bukan masalah romantis Pak. Bukan. Saya pengen cuma bisa dengar suaranya aja, nyapa aja. Halo Brian. I'm so happy. Sekarang giliran. Sono waktu lagi kecil panggil dadinya. Dad. Aku tuh bahagia. Sekarang aku yang manggil dia. Dan aku bahagia kalau bisa manggil. Dan ada sautan di sana. Yes Dad. Saya mau kasih ilustrasi. Pertanyaannya. Saudara ini cuman percaya bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir. Tapi pertanyaannya saudara pernah nyapa Roh Kudus apa enggak? Itu poin nomor 1. Coba bilang kiri kanannya. Pernah menyapa Roh Kudus enggak? Coba bilang. Coba bilang. Iya enggak? Coba mikir. Coba iya enggak sih? Saya ditegur. Karena Roh Kudus pernah mengingatkan saya. Kapan terakhir kamu manggil Roh Kudus? Waduh, kapan ya? Bukankah Roh Kudus paling jarang disebut? Iya apa iya? Orang Kristen kalau berdoa, oh Bapa di dalam sorga kami bersyukur. Bapak. Atau kalau berdoa, oh Tuhan Yesus kami bersyukur buat makanan yang telah Engkau sediakan hari ini. Tuhan Yesus. Bahkan seringkali terlalu general. Tuhan, lindungi saya dalam perjalanan ya Tuhan. Tuhan yang mana nih? Tuhan Yesus. Banyak Tuhan di muka bumi ini. Tuhan yang mana? Oke deh. Tapi aku sekarang udah lebih detail. Udah bertobat. Kalau dulu mah cuma Tuhan doang. Sekarang mah udah jadi. Tuhan Yesus. Thank you ya buat berkatnya hari ini. Tuhan Yesus senang gak? Senang. Bapak di sorga senang gak? Senang. Tapi Roh Kudus ada di pojok. Di sini dia bilang gini. Kapan nama gue disebut ya? Ini orang ngaku-ngaku percaya Trinitas. Ngaku-ngaku bahwa Tuhan itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi perasaan gue jarang disebut. Jarang dipanggil namanya. Kalau Roh Kudus boleh ngomong ya. Dia ngomong begini loh. Gila ngenes banget hidup gue ya. Diakui ada sih. Diakui hadir sih. Tapi gue tuh namanya paling jarang disebut bro. Jarang disebut bro. Iya apa ya? Jarang loh disebut. Coba introspeksi. Kapan terakhir kita menyebut nama Roh Kudus? Enggak. Even mau makan aja juga. Paling juga Tuhan Yesus. Bapa di sorga. Ya. Kapan Roh Kudus? Mulai hari ini. Poin nomor 1. Bilang kiri kanannya. Poin nomor 1. Panggil nama Roh Kudus sesering mungkin. 2, 3. Sedap. Mulai hari ini doanya beda dong. Harus mengambil sebuah keputusan dalam bisnis. Harus mengambil sebuah keputusan di sekolah, di kampus. Harus mengambil sebuah keputusan di dalam pelayanan. Mulai hari ini doanya beda. Bukan cuma Bapa di dalam sorga. Oh Tuhan Yesus. Oh enggak. Sekarang Roh Kudus terima kasih. Udah kirim hamba Tuhan kecil dari Bandung yang cakep itu. Aku jadi semakin sadar bahwa memang aku jarang loh manggil Roh Kudus. Mulai hari ini aku mau tobat. Roh Kudus sana. Ih bagus. Aku jadi seneng loh. Iya dong. Roh Kudus pasti seneng. Iya. Iyalah. Coba. Ini Pagem sama Bugem. Ada hadir. Tapi ketemu ya biasa-biasa aja. Gak ada nyapa-nyapa. Saya kayak. Honey kayak. Honey lemon kali. Atau apa? Dear. Atau apa? Beb. Sekarang kan gitu. Hey beb. Bebek kali. Kenapa enggak sih? Tuh anak kecil dia tahu bebek. Bebek. Coba enggak nyapa sama sekali. Apa yang dirasa? Kamu tuh lewat dari tadi lewat seharian. Lu pikir saya ini ada apa enggak sih? Manggil juga enggak. Ayo mulai hari ini panggil Roh Kudus.
di dalam doamu. Roh Kudus, aku lagi kesel. Cowok itu. Curhat aja, panggil Roh Kudus. Roh Kudus, ada keputusan yang harus aku buat. Aku pindah kerja, dipindahkan ke cabang lain, di kota lain. Tapi istri dan anakku ditinggal di sini. Roh Kudus, keputusan apa yang aku harus buat? Nah, coba ya, mulai sekarang tambahkan musim baru dalam hidup saudara. Mulai hari ini, aku mau lebih sering panggil Roh Kudus. Sadar, asik. Roh Kudus di sini, nggak salah gue kirim hamba Tuhan ini. Duta kerajaan sekarang bukan cuma manggil Bapak dan Tuhan Yesus, tapi nama gue makin sering disebut. Haleluya. Poin 1. Sering panggil nama Roh Kudus. Katakan sering panggil nama Roh Kudus. 2, 3. Tapi gak cukup cuma itu doang. Karena ada poin yang kedua. Ini poin yang kedua. Coba lihat di slide. Slide-nya sudah saya siapkan. Oke. Saya kasih judul hari ini. Tema khotbahnya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Filled with Holy Spirit. Saya kasih tanda tanya. Karena apakah cukup? Apakah Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertanyaannya, berapa banyak di tempat ini yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Cukupkah cuma memanggil? Cukupkah cuma hadir? Enggak, ada next. Nextnya adalah Roh Kudus bukan cuma hadir, tapi Roh Kudus ada di hidup saudara. Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara. Sehingga firman-Nya berkata, ya, firman-Nya berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, sekali lagi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Betapa pentingnya kuasa di dalam hidup. Iya Pak ya. Penting kuasa itu dalam hidup. Kenapa? Karena ada banyak hal di muka bumi ini yang tidak bisa selesai dengan kekuatan manusia. Tapi hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu di udara. Keributan di dalam rumah tangga tidak selalu karena kurangnya komunikasi. Tidak selalu karena kurangnya hiburan. Bukan hanya karena kurangnya liburan. Nah, hiburan sama liburan. Bukan karena kurang duit. Bukan. Bukan hanya itu. Tapi seringkali terjadi keributan di dalam rumah tangga karena apa? Karena ada roh jahat yang ingin menghancurkan keluarga saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi gak selalu selesai dengan duit. Gak selalu selesai dengan hiburan, dengan liburan, dengan gadget. Dengan nonton bareng. Dengan makan-makan bareng. That's good. Itu bagus. Tapi gak selalu selesai dengan itu. Karena Anda sudah lakukan semua. Tapi kenapa keluarga saya tetap begini? Kenapa? Mesti ada sesuatu. Ada roh jahat yang mencoba untuk menghancurkan keluarga. Karena keluarga adalah lembaga yang pertama kali didirikan oleh Tuhan di muka bumi ini. Sebelum dia mengizinkan adanya negara, adanya pemerintahan. Sebelum diizinkan adanya sekolah, adanya kepala sekolah. Sebelum adanya bisnis di mana ada bos. Sebelum ada presiden. Sebelum ada raja. Lembaga yang pertama kali didirikan oleh Tuhan adalah keluarga. Dan seringkali percayalah saudara bahwa apa yang didirikan Tuhan pertama kali itu pasti penting. Sesuatu yang dibuat, yang didirikan, yang didesain, yang dilakukan pertama kali itu pasti penting. Dan yang penting buat Tuhan itu pasti akan diserang oleh iblis. Dan keluarga saudara sedang diserang oleh iblis. Bukan hanya karena mio cena. Bukan karena cuma gak punya duit. Seringkali duit ada loh. Tapi kenapa? Harta banyak. Tapi kenapa pertengkaran gak habis-habis di rumah tangga? Why? Saudara gak pernah sadar ya bahwa ada kuasa lain yang berusaha untuk menghancurkan saudara. Dan saudara harus bisa mengalahkannya. Bukan dengan duit. Bukan dengan liburan. Bukan dengan hiburan. Bukan dengan membelikan istrimu gadget.
bukan dengan membelikan suamimu mobil, bukan. Tapi dengan kuasa. Ada Roh Kudus yang memenuhi hidup kita dan memberi kuasa. Sehingga kita bisa mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat, penguasa, pemerintah, penghulu di udara yang berusaha untuk menghancurkan keluarga saya, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari keluarga saya. Berotoritas. Anda punya kuasa. Anda boleh coba. Boleh ganti rumah baru, villa baru, mobil baru, liburan baru, hiburan baru, nonton konser bareng-bareng, apa aja Anda buat. Dan keluarga Anda tetap tidak breakthrough. Jangan-jangan ada kuasa roh jahat yang mencoba menghancurkan keluarga saudara. Dan itu hanya bisa diselesaikan bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan liburan-hiburan dan sebagainya. Hanya bisa dikalahkan dengan kuasa dari Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau belum, ayo datang. Roh Kudus, mulai hari ini engkau bukan cuma ada, engkau bukan cuma hadir. Engkau bukan cuma dipanggil olehku bahwa Roh Kudus. Enggak cuma begitu Roh Kudus. Tapi yang kedua, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Supaya saudara punya kuasa. Dan kuasa itu penting. Supaya saudara bisa mengalahkan hal-hal yang tidak bisa saudara selesaikan dengan materi. Dengan hal-hal duniawi. Dengan senjata dunia, enggak bisa. Karena itu harus dengan kuasa. Dan kuasa itu baru ada kalau Roh Kudus turun memenuhi hidup saudara. Pertanyaannya, sudah dipenuhi Roh Kudus apa belum? Oh sudah kok. Puji Tuhan. Poin 1, aku udah sering ngomongin Roh Kudus. Asik, keren. Next. Udah dipenuhi oleh Roh Kudus? Aku udah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi yang terjauh gak bisa cuma sampai dipenuhi Roh Kudus doang and then you stop. Sepertinya udah udah beres. Enggak, masih ada satu step lagi yang saya tawarkan untuk duta-duta kerajaan. Untuk berubah hidupnya. Bukan cuma sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ada yang jauh lebih keren dari sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu? Mari kita buka sama-sama dengan firman Tuhan yang saya sudah siapkan. Coba buka Galatia 5 ayat yang ke-16. Satu orang bacakan dari bahasa Indonesia. Karena saya tulis dari bahasa Inggris. Karena ada sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Boleh satu orang yang sudah menemukannya dalam bahasa Indonesia. 2, 3. Boleh ada satu orang? Boleh. Halo, ya boleh. Yang ulang tahun kemarin siapa namanya? Siapa? Caca. Caca. Boleh Caca. Dengan suara yang keras boleh. Yuk bangkit berdiri. Baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Happy birthday. Caca. Happy birthday. Happy birthday. Ayo Caca, jangan malu-malu. Caca. Hei Cak. Ini lagi diajak ngobrol. Cak. Tahu gak apa bedanya KFC sama kamu? Gak tahu. Kalau KFC itu jagonya ayam. Kamu jagonya aku. Apa sih? Intermezzo. Oh ya Cak, oke. Yes. Hiduplah oleh Roh. Terus? Coba. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Terima kasih Caca. Salam KFC. Nah, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris di Amplified Bible dikatakan, but I say, tetapi aku berkata kepadamu, walk habitually in the Holy Spirit. Walk itu berjalan. Habitually itu kayak udah jadi lifestyle, udah jadi gaya hidup, udah jadi kebiasaan. Orang Indonesia itu punya kebiasaan makan nasi. Itu sebabnya percayalah
Kenapa McD? Kenapa KFC? Kenapa gerai-gerai makanan yang dari luar datang ke Indonesia? Kenapa menyediakan panas, paket nasi? Kenapa? Coba Anda pergi ke luar negeri, tidak ada paket nasi, tidak ada. Even di Singapura pun, KFC yang paling dekat, paling dekat. Aku mau beli Kentucky, ayam 2, pakai nasi. Oh sorry, there is no rice here. Padahal ada sih jual. Tapi aneh di sana tuh nggak ada paket nasi, nggak ada. Cuma di Indonesia, kenapa? Karena Indonesia punya kebiasaan. Lu udah makan belum? Belum. Padahal udah makan mie, udah. Tapi aneh, belum. Kenapa? Karena belum makan. Sampai itu tuh udah jadi lifestyle. Jadi kalau belum makan nasi, udah makan bala-bala. Di sini tau bala-bala nggak ya? Apa? Kalau di sini bala-bala apa? Nah, bakwan ya. Bakwan. Kalau di Bandung kan bala-bala. Udah makan bakwan 10 udah. Jagung 1 udah. Ditanya udah makan belum? Belum. Aneh. Udah makan itu. Tapi dia belum. Kenapa? Karena kebiasaannya bukan makan jagung, makan bakwan. Bukan. Nasi. Walk habitually. Berjalanlah menjadi sebuah kebiasaan Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus. Walk in the Lord itu sampai jadi habitually. Udah nggak bisa ngebedain antara jalan tanpa Roh Kudus sama jalan sama Roh Kudus. Kenapa? Jalan bersama Roh Kudus itu udah hari-hari, udah biasa. Lebih detail nggak? Lebih detail. Bukan cuma hiduplah oleh Roh, tapi nggak ini. Detail. Walk, jalan, bukan lari, jalan, berjalanlah sampai itu tuh jadi kebiasaan dalam hidup saudara. Roh Kudus, saya harus pergi kemana? Roh Kudus, apa yang harus saya putuskan? Roh Kudus, istri saya galak banget. Tolong Roh Kudus, gimana caranya menaklukkan istri yang galak? Roh Kudus, gimana caranya menaklukkan istri yang sangat bersihan Roh Kudus? Oh tolong Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus? Waktu lagi COVID, Roh Kudus, tolong. Waktu lagi COVID, saya nggak mau pakai masker, tapi dipaksa sama istri saya harus pakai masker. Lalu saya tanya kenapa? Kamu harus turut peraturan pemerintah. Yes, Roh Kudus, aku udah taat. Tapi waktu pemerintah mengatakan bahwa sudah endemi, sudah tidak ada lagi COVID, maka Anda kemana-mana tidak perlu pakai masker. Tapi aneh, istri saya, kamu harus tetap pakai masker. Sorry, kan kita harus taat sama pemerintah. Pemerintah sudah menyatakan Anda tidak perlu pakai masker lagi di seluruh Indonesia karena sudah tidak ada COVID. Tidak, tetap harus pakai masker. Yang jadi pemerintah siapa ini? Istri saya. Gimana caranya Roh Kudus untuk menghadapi istri yang sangat bersihan ini? Kalau nginep di hotel, semua disemprot. Grendel pintu disemprot. Spray disemprot. Bantal disemprot. Kalau udah masuk ke hotel, begitu masuk, diam. Waduh, luar biasa ini. Saya menikahi tentara ini. Diam. Jangan masuk dulu. Shhh. Toilet. Shhh. Keran. Anduk. Shhh. Semua disemprot. Sebentar. Masuk lagi. Bantal. Spray. Meja. Semua. Shhh. Disemprot. Widih Tuhan Yesus. Terima kasih buat wanita unik luar biasa di dalam hidupku ini ya. Padahal sudah dinyatakan tidak ada lagi COVID sampai hari ini. Masuk ke hotel masih tetap disemprot-semprot. Dia tidak percaya kalau begitu sama pemerintah. Padahal pemerintah sudah menyatakan tidak ada COVID lagi. Sayang. Ya gak ada salahnya dong kalau kita pakai masker. Gak ada salahnya dong kita semprot-semprot. Roh Kudus gimana caranya ngadepin orang model begini Roh Kudus? Kita punya uang parkir di mobil selalu baru. Gak pernah mau terima kembalian. Gak mau. Jadi selalu ke bank minta 2.000-an. Sebanyak 100 lembar. Selalu baru. Baru loh. Tapi begitu. Pret, pret. Terus. Balas. Terus.
terus. Nah, makanya harus hati-hati kalau bergaul sama tukang parkir. Apalagi kita lagi kesel, lagi benci sama seseorang. Hati-hati. Karena itu gak menyelesaikan masalah. Kesel sama orang, benci banget sama orang. Terus, balas, terus. Kan? Ya, hati-hati sama tukang parkir. Kesel banget, gue benci banget sama orang ini. Terus, benci terus. Balas. Kan gitu. Lah, saya keluarin uang. Makasih ya Pak. Uang baru loh. Bukan uang kembalian, uang busuk, uang bau. Bukan, uang baru. Dikasihin, begitu dikasihin. Makasih ya Pak. Oke. Tutup kaca langsung gini. Mana tangannya? Kenapa say? Luar biasa. Setiap kali datang ke restoran, even restorannya kelas bintang 5, tetap meja selama ada. Sekarang udah nggak pakai, udah nggak pakai tisu, dilap-lap semua. Jadi kalau udah datang ke restoran, stop, gue beresin dulu. Ada pas pampres, biar jangan keracunan. Ini gimana Roh Kudus ngadepin orang begini bagaimana? Walk habitually every day. Roh Kudus tolong kuatkan hambamu. Ini bukan curhat, bukan. Kerasa gak sih bedanya curhat sama ilustrasi? Tipis ya. Maaf. Tapi ini kalau ada istri saya juga saya berani ngomong ini. Aduh maaf, kayaknya direkam sama Ci Agustin. Aduh tolong. Ini lagi on the way istri saya ke sini. Tapi ada juga saya berani ngomong. Emang itu kenyataan. Saya kalau pulang ke rumah itu mana boleh saya langsung duduk di ranjang. Mana boleh. Mandi dulu. Dan itu bukan pencitraan Pak. Every day setiap kali saya pulang harus mandi dulu. Ganti baju. Pakai baju dalam. Bukan baju luar. Iya. Harus mandi gak udah mandi. Aduh Josh. Ketinggalan laptop gua. Tolong dong, ambilin, ada di mobil. Aku turun, pakai baju tidur. Aku turun, tret, ambil, cet, kunci, set. Nah, ini saya, laptopnya, sebentar. Shhh. Tetap disemprot, tetap dibersihin. Udah gitu, mandi lagi. Hah, ngenes banget gak sih jadi gua? Lah lu yang ketinggalan, gue yang ngambil. Lah gue yang disuruh mandi berulang-ulang. Saya bilang next time mah gue kagak mau lagi ngambilin. Lo aja yang turun ke bawah no. Laptop lo yang suruh mandi gak udah gue. Bagaimana? Kita kan berdoa Roh Kudus yang terangi hati dan pikiran saya. Bagaimana caranya begini? Saya udah berdoa Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini. Dari hidup saya. Tapi sampai hari ini malah sehat segar bugar. Luar biasa itu ya. Saya pikir tuh saya tuh udah menang dalam kesabaran. Ternyata tes kesabarannya belum selesai sampai hari ini. Bener. Aduh Josh, saya tuh lupa itu harusnya tuh nganterin itu loh. Nganterin file itu ke teman aku yang di Mekarwangi. Tolong kamu anterin ya. Oke. Saya ganti dong, nggak pakai baju dalam. Karena kalau nanti suruh mandi lagi kan. Ya udah aja pakai baju luar. Baju luar, aku pergi naik mobil, nganterin dong filenya. Oke, saya anterin filenya. Enggak turun dari mobil loh, enggak. Semua ada di dalam mobil, bersih, enggak buka sama sekali Pak. Swear. Enggak buka, enggak. Cuman begini dong ketemu sama Umi. Halo Pak, ini udah di depan nganterin file. Oh iya sebentar. Begitu keluar, set Pak ini filenya. Oh terima kasih ya Pak. Pak maaf buru-buru ya Pak ya. Saya harus pulang lagi. Sebenarnya sih pengen ngomong, saya tuh harus mandi lagi nanti Pak ya. Cuman saya nggak tega ngomong begitu, ntar ditanya lebih panjang. Repot. Ya sudah Pak udah semua buru-buru ya. Oke set saya naikin. Pulang. Nyampe parkir. Naik. Ganti baju. Kan ini baju kotor tuh. Ya baju luar maksudnya. Udah ganti. Nah sekarang mau pakai baju dalam ini. Begitu Josh mandi dulu. Mandi lagi. Mandi lagi. Haleluya. Mandi Pak saya Pak. Dulu saya habis pelayanan begini, keringetan begini langsung bobo. Di mana aja sih mau bobo. Bisa. Sekarang mana bisa Pak.
Kiamat Pak. Benar kiamat. Ini bukan gini. Suami takut istri. Enggak. Aku sayang sama istriku. Dia bukan pencitraan. Dia emang itu jihadnya dia itu begitu itu. Jihad dia. Benar. Dan saya harus menghadapinya itu everyday. Sampai hari ini. Mohon maaf. Sebuah informasi aja buat Bapak Ibu Saudara. Bisa ngebedain antara curhat dan ilustrasi? Bisa. Hari ini. Dulu saya melakukannya. Itu karena ada istri saya yang suruh-suruh. Jadi saya kan ya mandi mau gak mau ya. Ada istri saya kan. Tapi seringkali saya pelayanan ke Semarang, ke Cirebon. Even hari ini saya tinggal di rumahnya Ci Agustin. Tidak ada istri saya, tidak ada. Tapi begitu habis keluar dari rumah, ngobrol, keringetan, masuk. Itu ya, mohon maaf, hadiratnya itu. Hadiratnya. Walaupun gak ada. Tapi berasa kayak ada gitu. Jadi hadiratnya begitu masuk gini. Jos ganti baju. Jos mandi. Mah gitu hadiratnya. Dan akhirnya apa? Walaupun gak ada loh. Nah itulah walk habitual itu sampai bukan karena takut. Gak takut saya gak. Oh gak ada orangnya. Mau gini-gini juga gak ada orangnya. Oh enggak loh. Saya tuh sampai udah jadi habit dalam hidup saya. Bahkan mohon maaf saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Saya dengan istri saya berada di kota yang paling panas. Udah keluar makan bakso. Ya, keluar berulang-ulang. Istri saya bisa gak mandi loh. Saya mandi terus. Juara mandi. Ini. Saya tinggal di rumahnya Ci Agustin. Gak ada yang nyuruh. Begitu masuk ke dalam. Set, buka celana, buka baju. Sama mandi. Set, begitu. Sudah gak berkeringat, sudah gak lengket. Memang sejujurnya harus diakui. Emang enak. Dulu udah ngantuk-ngantuk gini suruh mandi. Jadi mukanya lebar lagi. Matanya jadi kan gitu kan. Jadi susah tidur. Kalau sekarang enggak loh. Sekarang enak banget. Kalau tidur tuh dalam keadaan bersih gak lengket. Saya lihat di sini ada beberapa suami yang sedang menderita seperti saya. Ya. Gak apa-apa. Lewati aja. Itu adalah momen di mana saudara perlu bertemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Gimana caranya Roh Kudus? Momen. Walk habitually. Ternyata walk habitually itu ternyata artinya begini. Cari dia. Cari dia dan responsif sama suaranya. Sama tuntunannya. Itu dia. Yang dimaksud dengan walk habitually itu artinya begini. Cari dia, dengarkan tuntunannya, berjalanlah, merespon. Paling gak enak kan kalau kita ngomong, kalau kita nyuruh atau kita minta tolong, orangnya gak respon. Paling gak enak kan? Coba, dari wajah-wajahnya kelihatan kok. Kita ada di sebuah grup WhatsApp, tapi terus kemudian ditanya, hai ada komsel keren. Komsel apa namanya? Dekom, hai ada Dekom. Kita udah disediain makanan loh sama Bugem yang luar biasa. Free karena dia lagi ulang tahun ya. Cuma pas ulang tahun doang free ya. Tolong dong yang bisa datang tolong sebutkan. Tolong di absen supaya kita bisa sediakan makanannya. Ada beberapa di antara yang gak jawab kan. Gak jelas kan. Lu jawab bagaimana disediain gimana. Kagak disediain bagaimana repot kan. Ditunggu ya sampai jam segini tetap gak ada respon. Paling gak enak tuh kalau udah ditawarkan, udah ada suara dari kita nanya, gak ada respon. Koensan, Jeffrey Tresna kan suka kesini ya. Itu pemimpinnya namanya Budi Utomo. Dia pernah bertanya di grup WA. Hai, dia nanya. Gak ada satu orang pun jawab. Quit langsung dari grup. Set. Killer itu mah. Set, keluar dari grup. Pada bingung semua, nanya. Kok Budi kenapa keluar dari grup? Sederhana. Gua nanya lu gak jawab berarti lu gak perlu. Ya kan? Gak perlu kan? Ya udah gua keluar aja. Aduh lah please lah masuk lagi lah. Ayolah Kok Budi. Dirayu-rayu loh. Kok Budinya ngomong begini. Saya baru mau masuk lagi. Kalau kalian semua berjanji. Kalau saya nanya dijawab. Gila gak lo?
Halo Bud, ini gue lagi ngomongin lu nih sekarang. Biar lu tahu lo. Ngeri lo. Masih puji Tuhan lo ke Hansen mukanya begini, biar begini-begini. Sabarnya minta ampun. Lo gak dikeluarin dari grup aja udah kamsyah. Bener. Kalau Budi Utomo mah bukan lu orang dikeluarin, bukan. Kebanyakan kan ngeluarin satu-satu, udah isinya tinggal dia doang. Ya gak mungkin lah. Ya dia aja yang quit. Quit. Gak mau saya masuk lagi. Dibikinin grup ini, gak mau saya. Sebelum kalian semua berjanji, kalau saya nanya kamu jawab. Untuk apa ada grup ini? Ngeri loh. Ngeri. Seek him, cari dia. Bangun tidur yang dicari. Yang dicari apa? Handphone. Ada berita apa nih? TikTok. Apa? Instagram. Nggak cari Tuhan dulu kan? Atau gimana? Ada makanan apa? Kamu mau makan apa? Kata istrinya. Mau makan apa, Say? Enggak, gue mau makan siapa? Wah, mau makan siapa? Ngeri banget nih, barbar banget nih. Ngeri kan? Yang dicari, ngeri loh. Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Sekarang begitu bangun, ingat nih ada pendeta kecil-kecil dari Bandung nih. Udah jauh-jauh dari sana, coba ngasih sampaikan pesan ini. Coba diingat, begitu bangun tidur langsung gini. Roh Kudus, pengen ngomong apa? Sedap. Hampiri istrimu, bilang sorry sama istrimu. Hah? Coba diulang. Hampiri istrimu, bilang say sorry. Apa? Gak salah dengar nih gue. Kayaknya suara setan deh. Udah jelas suara Roh Kudus. Jadi kita rasa itu suara setan. Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan daging. Kita kan selalu ngomong gini, sorry ya, sorry. Istri gue yang salah, dia yang harus datang sama gue, bukan gue. Sorry. Yang salah yang harus datang sama saya. Sorry to say. Saya tanya sama saudara. Kain dan Habel, Kain bunuh Habel, yang salah siapa? Saya ulang. Kain dan Habel. Kain bunuh Habel. Yang salah siapa? Kain. Kain cari Tuhan atau Tuhan cari Kain? Baca. Gak ada Kain. Tuhan, di manakah engkau? Enggak ada. Di Alkitab gak ada itu. Tuhan yang cari Kain. Kain, di mana adikmu? Sedap. Dia salah, dia berdosa. Tapi Tuhan yang menghampiri Kain dong. So hari ini gak selalu loh punya prinsip yang salah yang harus datang sama saya. Seringkali enggak tuh. Yang benar datengin sama yang salah. Gimana sayang? Anjay. Keren gitu men. Ih so sweet. Kan gitu dong. Bilang sama suaminya, bilang sama istrinya. Walaupun dia yang salah. Kita yang hampiri pasangan kita. Kalau perlu kita tanya sama pasangan kita. Say, udah gak usah ngebahas gini. Sadar gak sih kalau lu salah? Gak usah. Kan jadi tambah, enggak gue ini mau. Wah, tambah panjang saudara. Enggak, udah aja bilang begini. Say, kalau sekolah jam 7. Datang jam 12. Apa namanya? Gimana? Sekolah kan masuk jam 7. Nah kita masuk jam 12. Apa namanya? Kesiangan. Good. Tahu gak bedanya kesiangan sama lo? Enggak? Gini. Kalau kita masuk jam 7, telat, datangnya jam 12. Itu namanya kesiangan. Nah itu bedanya antara kesiangan sama lo. Ya apa? Kalau lo kesayangan. Kan gitu. Itu. Mana tahu lu. Mana tahu. Langsung. Kan bisa. Itu. Walk habitually. Dengarkan. Cari dia. Responsif kepada apa yang dia katakan kepada saudara. Lakukan. Jangan mengeraskan hatimu. Datangi anakmu, minta maaf sama anakmu. Tidak ada, kita Chinese.
Orang Chinese tidak akan datang kepada anak untuk meminta maaf. That's Chinese culture. Sorry, we are in the kingdom culture. Kita punya kultur, punya budaya kerajaan. Kalau salah berani ngaku salah lah. Kalau Tuhan cari Kain, dia bisa aja ngomong, lu tahu gak lu salahnya lu apa? Hah? Dia tahu kok bahwa dia salah. Tapi dia cari supaya Kain berani untuk mengakui kesalahannya. Iya nak? Hampiri anakmu. Kenapa hari ini anak kita susah minta ampun? Kenapa hari ini anak kita susah minta maaf sama kita? Ya dilihat contohnya lah. Ya kan? Kita aja sulit minta maaf sama anak kita. Ya lihat contohnya. Kamu gua gak ngerti, siapa yang ngajarin lu? Loh, mami yang ngajarin. Waktu itu ribut sama papi, mami salah, mami gak minta maaf sama papi. Hey, sorry, anak kita mah nonton kita bagaimana caranya. Walk habitually. And then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature. Anda tidak akan mengikuti keinginan dosa yang adalah naturalnya hidup Anda. Dengan cepat. Lihat. Galatia 5 ayat 18 dalam Amplified Bible dikatakan. But if you are guided, dipimpin, dituntun, and led by the Spirit. Dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pastikan. Itu hasil perenungan saya. Enggak, buktinya ada orang loh dipenuhi Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus saat itu. Belum tentu, Pak. Ada orang yang berbahasa roh, ada orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia, tapi belum tentu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti saya akan buktikan kepada saudara. Dipimpin oleh Roh Kudus memerlukan ketaatan, Pak. Perlu ketaatan? Perlu. Perlu kerendahan hati? Perlulah. Kita bukannya manusia seringkali so tahu. Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Tapi gini ya caranya ya. Loh, lu udah jelas minta tolong. Tapi kita yang ngatur. Coba, kita mau pinjam uang sama seseorang. Tapi kita yang ngatur orangnya. Besok ya, jumlahnya segini. Ini yang punya duit lo apa gua? Yang minta tolong nih lo apa gua? Ini gua harus ngobrol dulu lah sama istri gua. Gak bisa, kita yang minta tolong ya kita yang harus merendahkan diri, merendahkan hati kita. Iya apa ya? Iyalah. Perlu pengorbanan? Perlu Pak, perlu pengorbanan. Orang lagi senang nonton bola disuruh masuk kamar doa. Perlu pengorbanan? Perlu. Perlu Pak. Perlu pengorbanan? Perlu. Ini kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus cukup sekali. Roh Kudus penuhi hidup saya. Langsung dipenuhi. And then kita mendapat karunia Roh Kudus. That's all. Sekali dong. Penuhi saya. Dipenuhi. Roh Kudus sekali masuk gak bakal keluar-keluar. Dia ada di hidup saudara. Iya apa ya? Ya cuma sekali. Tapi mohon maaf dipimpin Roh Kudus emang cuma sekali? Enggak Pak. Berkali-kali. Hari ini bisa menang. Besok belum tentu. Hari ini kita taat. Besok belum tentu kita taat. Hari ini kita punya kerendahan hati untuk dipimpin sama Roh Kudus. Belum tentu Pak. Besok-besok. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus punya karunia-karunia ini yang dahsyat ini. Dipenuhi dengan Roh Kudus menghasilkan karunia Roh Kudus. Nih perkataan hikmat, perkataan pengetahuan iman. Perkataan pengetahuan iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Kan ini sakti-sakti semua nih. Ini hebat-hebat semua nih. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus salah satu atau salah dua atau salah lima mungkin dianugerahkan kepada kita ada ini. Buat kita. Dipenuhi dengan Roh Kudus hasilnya ini. Tapi beda kalau dipimpin sama Roh Kudus. Beda lagi Pak. Beda. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pemberian dari Tuhan buat saudara. Ya. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus adalah pemberian saudara kepada Tuhan. Tuhan ngasih hadiah sama saudara udah sering. Kapan saudara ngasih hadiah sama Tuhan? Hadiahnya adalah ketika kita taat dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah pemberian kita kepadanya. Keren dong. Sedap. Nih, kalau dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh. Iya loh, Kansan. Aku pikir-pikir
Cik Vince, aku pikir-pikir ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kan hasilnya karunia Roh Kudus. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hasilnya buah roh loh. Boleh cek. Saudara sabar kepada suami saudara yang killer. Karena saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kan jadi sabar nih saudara. Tadinya udah pengen, udah cerai aja. Oh, tapi saudara enggak. Harus sabar menghadapi suami yang killer. Yes? Yes. Karena saudara apa? Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Betul? Udah pengen marah, udah pengen ngamuk. Penguasaan diri. Saudara, Roh Kudus bilang, jangan marah. Jangan. Karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Akhirnya apa? Saudara nurut, taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Hasilnya adalah buah roh. Yang percaya katakan amin. Saya sudah mau selesai. Karena kata kuncinya ini. Tujuan yang terjauh bukanlah untuk dipenuhi Roh Kudus. Jangan selesai sampai di situ. Tujuan yang terjauh adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. So, hari ini ada sebuah target baru. Bukan cuma menyapa Roh Kudus. Saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi aku gak mau berhenti sampai di situ. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu yang terjauh. So mari kita bertumbuh. Bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Boleh maju memain musik. Satu hari saya diminta untuk bicara di sebuah kota. Lalu kemudian saya persiapan. Waktu lagi persiapan. Saya pikir saya akan khotbah pakai tema ini aja. Ya, bukan tema ini, bukan maksudnya. Tema tertentu yang sudah saya siapkan. Ini tema yang akan saya khotbahkan. Tapi tiba-tiba seperti ada suaraku bilang begini. Yang aku yakin itu suara Roh Kudus. Jangan yang itu. Yang mana? Terus tiba-tiba yang ini. Saya buka lagi. Kohensan. Waktu lagi mau khotbah nih. Kan kita khotbah nih punya level-level nih. Ini mah untuk pemula lah. Ini mah untuk jemaat yang masih unyu-unyu lah. Khotbahnya yang ini. Tapi kalau dilihat jemaatnya. Wah, saya harus gak bisa nih. Harus yang levelnya agak berat. Gitu. Apalagi kalau kita khotbah di depan. Yang punya karunia guru. Waduh, itu ada tekanan tuh Pak. Gue kan penginjil. Saya penginjil. Ringan-ringan, lucu-lucu, unyu-unyu. Itu saya. Ya, tapi kalau di depan guru, waduh, ngeri loh. Guru tuh mau dilihat semuanya ini ayatnya, ini apanya semua ya. Saya ini kebetulan pemimpinnya punya karunia yang kayaknya kalau saya khotbah di sini yang terlalu ringan ya, wah ini mungkin ini pembicaranya kayak kurang bahan nih. Gitu. Jadi saya berkecamuk di kepala saya. Dan saya enggak, pokoknya ini apa jadinya kalau saya khotbah ini? Gila, gue udah undang jauh-jauh. Udah ngundang capek nih. Mahal, susah, segala macam. Ya khotbahnya cuma tentang khotbah simpel begini mah. Wah, saya ada kayak tanggung jawab moral secara manusia. Tapi berulang kali suara itu bilang, no, change the topic. Khotbah ini. Dan saya saat itu saya belajar begini. Oke. Saya mau taat. Saya taat, saya khotbah. Ternyata ada satu orang jemaat yang datang ke gereja itu. Sebelumnya begini. Saya sudah terhilang. Saya sudah mundur sekian lama. Dan sekarang saya mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, gereja A apa gereja B? A, dia taat. Datang ke gereja A. Ikut kebaktian. Dia bilang begini. Saya akan kembali sama Tuhan. Kalau pendetanya yang khotbah. Bicara topik ini. Dia sebutin. Dan yang kedua. Pembicara itu menyebut nama saya 3 kali. Gila, ini mah mencobai Tuhan loh. Benar gak? Coba di sini jangan coba-coba lakukan itu ya. Tolong. Ini kalau pendetanya ngomong nama saya 3 kali artinya saya harus kembali. Wih, ngeri nih. Ngomong sama saya. Gua kalau ngomong sama saya tak sebut 3 kali Pak. Enggak ngomong, saya gak tahu. Saya juga
nggak kenal, cuma tahu aja namanya. Oh ada orang namanya itu, tahu. Dia duduk. Pada saat saya lagi khotbah, poin pertama dia bilang, gila ini pendeta dari mana? Tiba-tiba khotbahnya adalah tentang pergumulan hidup saya. Dan topik yang saya minta Tuhan sudah jawab satu. Tinggal nunggu poin kedua. Hamba Tuhan ini nyebut nama saya 3 kali. Dalam khotbahnya saya turun, saya nyebut, siapa kok namanya kok? Oscar. 1. Oscar ya, oke. Saya nyebut nama 1, Oscar. Dalam khotbah saya, jadi ngerti ya Oscar bahwa Roh Kudus 2 kali itu. Sampai ending udah mau, mari sebelum saya tutup, saya ulang sekali lagi. Poin 1, poin 2, poin 3. Ngerti ya Oscar? Ya lalu di penghujung loh. Saya nyebut lagi, ngerti ya Oscar? Ngerti. 3 kali saya menyebut namanya. Kok bisa orang ini? Padahal dia yang minta tanda itu. Aneh saudara. Saya bisa cari orang lain loh untuk contoh. Tapi kenapa dia? Dan hari itu juga dia memutuskan saya mau kembali sama Tuhan. Wow, gimana kalau saya topik yang begini mah ece-ece. Malu sama Kohensan ntar. Kohensan ada kornya guru ya. Nomor 1. Wah dia lagi berjuang nih. Gak dengerin saya sampai selesai nih. Berjuang dia. Dia bilang, saya mau kembali Tuhan. Karena ini luar biasa. Topiknya yang dibicarakan itu. Dan nama saya disebut 3 kali. Kembali sama Tuhan. Gimana kalau saya enggak. Pertanggung jawaban saya sama Kohensan. Malu-maluin kalau saya khotbah ini. We never know. Tapi harus belajar. Seek Him. And be responsive to His guidance. Untuk tuntunan dalam hidup kita. So, kalimat terakhir buat saya. Jangan sepelekan suara sekecil apapun di hati kita. Kalau dia bilang, telepon gembalamu. Kita mana tahu. Waktu kita telepon, halo Kohensan. Oh. Halo Kohensan. Ternyata dia tuh sedang butuh. Ada seseorang yang menyentuh hidupnya. Dan memanggil namanya. Sedap. Cakep? Cakep. Mulai sekarang bergeser ya. Harus memanggil nama Roh Kudus sesering mungkin. Kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan terakhir, dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami terbuka akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membukakan kepada kami apa yang harus kami kerjakan ketika Engkau tidak lagi ada di muka bumi ini. Engkau harus naik ke sorga dan mengirim Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, sebagai guru, sebagai penuntun, sebagai sahabat yang telah disampaikan oleh Kohensan dalam khotbahnya. Dengar baik-baik. Terima kasih untuk Roh Kudus. Roh Kudus, kami pastikan nama-Mu akan lebih sering disebut. Roh Kudus, aku pastikan aku akan mengundang-Mu untuk memenuhi hidupku. Dan yang terakhir, Roh Kudus, aku pastikan aku mau jadi pribadi yang mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, mencari Engkau lebih dulu dan taat kepada tuntunan-Mu. Yang mau taruh tangan-Mu di dada. Kita berdoa. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni Roh Kudus. Ampuni Bapa. Kalau kami seringkali keras kepala, seringkali kami bandel. Ampuni kami kalau kami seringkali gak menganggap ada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus nunggu. Dia pengen disebut namanya, tapi kita kurang menyebut namanya. Roh Kudus, I'm so sorry. Biar ini aku mau pulang dari tempat ini, nama-Mu akan lebih sering disebut. Dan aku mau hidupku dipenuhi oleh-Mu, Roh Kudus. Yang telah Bapa kirim bagi kami untuk menjadi penolong kami. Dan kami mau dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Lewat pengorbanan, kerendahan hati dan ketaatan. Terima kasih Roh Kudus. Ini umat-Mu, duta-duta kerajaan-Mu yang perlu dituntun oleh Roh Kudus dalam hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku mohon maaf kalau khotbahnya lama. Karena memang saya biasanya cuma setahun sekali di sini. Jadi semuanya saya kumpulin semua jadi satu ya. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian, hormat dan kuasa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun kami. Engkau Tuhan juga yang akan memberi kepada kami kasih karunia, supaya kami bisa melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, Roh Kuduslah yang akan mengajar kami, menuntun kami, mengingatkan kami, dan memberikan kami kuasa dan otoritas untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kiranya Engkau memberikan kepadanya beragam-ragam hikmat, pengetahuan, pengurapan, pewahyuan, penyingkapan rahasia-rahasia firman, supaya lewat hidup dan pelayanan keluarganya menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah memberkati kami sore sampai malam ini. Bagi-Mu segala kemuliaan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke tempat-Mu, Engkau terutus oleh kerajaan Allah. Kembali ke rumah-Mu, kembali ke tempat di mana Engkau berada untuk mewarnai kota ini, mewarnai komunitas masyarakat. Bahkan di mana saja Engkau berada, Engkau akan menghadirkan kerajaan Allah, menyatakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Kiranya memberikan Engkau kemampuan, kecakapan, menjadikan Engkau saksi, supaya lewat hidup-Mu banyak orang boleh mengenal Yesus Tuhan. Dan kita pulang membawa berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam nama putranya Tuhan
Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat ini bersama-sama katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.